Oke, then. Jadi apa yang akan kita bahas di sini adalah memperdalam tentang konteks of situation. SFL. SFL is a theory of language that views language as a social semiotic system and a meaning-making resource. In other words, it looks at how people use language to construe and create meaning to fulfill their communicative purposes in social context. Martin and Rose, 2003. So, jadi di sini SFL itu adalah sebuah teori untuk menganalisis bahasa yang melihat bahasa itu sebagai makna sosial gitu ya dalam sebuah sistem. Jadi makna sosial yang tersistem gitu. Dan sebagai juga selain melihat makna sosial secara tersistem, dia juga sebagai meaning making gitu ya. Jadi membuat bahasa itu bisa membuat makna gitu ya. Jadi sumber makna. Jadi bagaimana sih akhirnya kita melihat SFL ini? Ya kita seperti melihat bagaimana orang-orang itu menggunakan bahasa gitu ya untuk tadi ya kemarin kita sudah membahas bahwa construe ya. Jadi tidak hanya sekedar menyalurkan, tidak sekedar hanya untuk berkomunikasi, tapi dia itu mengconstrue and create meaning gitu ya. Jadi kayak membuat makna dan menyusun makna itu gitu ya, sehingga dia itu nanti bisa digunakan untuk kebutuhan berkomunikasi di konteks sosial gitu ya. Okay, in SFL language is relies in 4 levels of abstraction, known as 4 strata of language: graphology, lexicogrammar, discourse, semantic, and context. Oke, tapi nanti di sini kita akan banyak membahas dari leksikogrammernya gitu ya. Kita akan melihat dari pemaknaannya dan juga konteksnya. Okay, and then phonetics and phonology belongs to the expression plane, which are the most basic linguistic resources for making meaning. At the lexicogrammal level, meaning is realized by means of wording through 3 levels of rank: word group and clause. Ya, jadi sepertinya di kuis pertama gitu ya, pada kuis pertama kalian itu masih sering keliru dalam memaknai leksikogrammer ketika kalian ditanya. Kalau menganalisis dalam level leksikogrammer itu yang seperti apa gitu ya. Kalian tuh masih suka keliru gitu kan. Karena kalau sudah levelnya leksikogrammer itu berarti yang dibahas adalah kata, kelompok kata, dan klausa gitu ya. Jadi memang nanti arahannya kita untuk analisis menggunakan teori SFL ini ke leksikogrammer gitu ya, di level leksikogrammer, karena yang akan kita analis adalah kata, kelompok kata, dan klausa. Okay, and then for the discourse semantic level involves 3 metafunctions, namely ideational meaning, interpersonal meaning, and textual meaning. Nah, ini nanti juga yang akan kita masukkan ya ke dalam discourse semantic. Jadi memaknai teks gitu ya. Discourse kan teks, semantics itu kan makna. Jadi ada 3 lapisan tadi ya, diambil dari konteks of situation. Ideational meaning itu field, interpersonal meaning itu tenor, dan textual meaning itu mood. The ideational meaning represents human experience about the word. The interpersonal meanings enact
the interaction between the writer or speaker and the reader or listener, and the textual meaning is concerned with the text organization. Tuh, tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau nanti kita akan membahas ideational meaning, itu dia lebih condong ke bagaimana sih ketika para participants, biasanya di dalam teks itu kan participants-nya kebanyakan humans ya, manusia. Bagaimana sih pengalaman si manusia ini ketika dia menyampaikan makna di dalam teks tersebut gitu ya. Kalau interpersonal meaning berarti bagaimana sih interaksi antara penulis dengan penulisnya atau dengan speakernya yang berbicara, kemudian pembaca dengan pendengarnya gitu ya. Bagaimana sih hubungannya gitu kan? Bagaimana sih teks tersebut disampaikan ke kalau teksnya tertulis berarti oleh pembaca, kalau teksnya lisan berarti kepada para pendengarnya. Itu kemudian kalau textual meaning berarti dia ke organisasi dari teks itu. Organisasi dari teks itu yang seperti apa ya? Kita lihat apakah tadi ya koheren atau kohesif atau tidak gitu. Apakah antar kalimat, antar klausa itu saling menyambung atau tidak gitu ya. Maknanya gitu. Itu kita lihat dari textual meaning. Okay, so here the ideational meaning, which includes experiential and logical meanings, is realized by lexical and grammatical choices such as lexical items, transitivity systems, and logico-semantic types. The interpersonal meaning is realized by mood, modality, and evaluative language. And the last one, textual meaning, is realized by thematic and information structure. And also the text periodicity. Nah, ini nanti pembahasannya satu persatu akan kita bahas minggu depan ya. Bagaimana di dalam ideational meaning atau dalam field itu bisa muncul yang namanya transitivity system. Nanti kita akan bahas itu. Okay, and then here at the level of context, genre, and register are realized. Genre is a stage, goal-oriented, purposeful activity in which speakers engage as members of our culture. This means genre is concerned with the context of culture. Genre is realized through register, which is the immediate situational context in which the text was produced. Jadi di sini karena tadi kita sudah banyak membahas tentang context of situation ya, yang ada ideational meaning, interpersonal meaning, and also textual meaning. Ketika kita membahas konteks yang kedua yaitu context of genre gitu ya, maka di sini akan banyak bermunculan pembahasan dari pemaknaan sebuah teks dari budayanya ya, dari culture-nya seperti apa, dari konteks sosialnya itu seperti apa. Makanya dia ada di lapisan yang paling luar. Oke, karena sekali lagi ketika kita hanya menganalisis dari lapisan yang dalam gitu ya, dari konteks of situation, kalau kita tidak menggabungkan dengan konteks of culture gitu ya, atau yang sering disebut dengan genre gitu ya, nanti kita itu akan terlalu linguistik gitu ya, nanti tidak akan muncul kedekatan terhadap konteks sosialnya gitu kan. Bagaimana sih kalimat ini kemudian menjadi sebuah teks itu bisa tersampaikan untuk kebutuhan komunikasi sosial. Gitu. Makanya konteks of situation and also konteks of culture itu tidak bisa terpisahkan. Okay.
And then ini sudah pernah kita bahas ya, jadi saya skip aja. Level of language gitu ya. Mulai dari word, phrase, clause, sentence, and text gitu ya. Nah, nanti kita dalam kenapa kalian perlu memahami ini gitu ya. Karena nanti ini yang akan kita analisis gitu ya. Mulai dari word, phrase, dan juga clause. Nah, kenapa perlu pengetahuan tentang teks dan sentence? Karena kan kita bisa mendapat klausa, frase, kemudian kata, itu kan kita mengambil dari teks gitu ya. Sedangkan teks sendiri itu di dalamnya adalah kumpulan dari kalimat. Nah, baru di dalam kalimat itu nanti terdapat banyak klausa, grup kata atau frase, dan juga kata itu sendiri. Oke, jadi ini hanya sekedar gambaran ya. Ini realisasi bagan gitu ya dari context of situation gitu ya. Jadi context of situation tadi sudah ada di sini, ada field, tenor, and mood gitu ya. Mereka akan membentuk meaning atau makna gitu ya. Menjadi experiential meaning, interpersonal meaning, kemudian textual meaning. Jadi kadang-kadang ideational meaning itu suka juga disebut dengan experiential meaning. Nanti kalau kalian banyak membaca buku SFL itu kalau kalian menemukan istilah experiential meaning itu adalah ideational meaning atau masuk dalam kategori field gitu ya. Di dalam context of situation. Oke. Okay. Nih, makanya nanti akan muncul di sini process of type, participant, circumstance ini yang akan kita bahas di dalam ini ya. Field. Kemudian nanti akan muncul mood, modality, itu di sini di interpersonal meaning. Dan ada theme, rhyme, coherent, cohesion, itu nanti ada di dalam textual meaning. Oke, ini just to know saja, language is the wording of text gitu ya. And then text represent an array of discourse. Discourse is the meaning of text in reference to the context of culture and to the context of situation. And then culture means knowledge or perspective, values, beliefs, social practices, behaviors, and cultural artifacts. Situation can include informal and formal, academic and non-academic, ritual and routine, as well as personal and professional. Jadi ini saling terkait ya tentang language, text, discourse, dan juga konteks. Oke, ini juga sudah pernah saya paparkan ya terkait metafunctional meanings, konteks, and text. Sebenarnya ini gambaran dari yang tadi ya. Kalau kalian melihat, ketika ditanya metafunction, berarti nanti yang akan muncul adalah context of situation. Yang di sana ada ideational atau field, interpersonal atau tenor, dan textual atau mood. Itu. Dan context of situation itu bisa disebut dengan register variables gitu ya. Dan register variables ini nanti akan dipelajari dalam level grammar and lexis choices. Oke. Oke, then. Kita skip aja yang ini. Ini sebenarnya level atau strata dari bahasa ya. Meaning itu nanti kalau kita lihat dari konten itu meaning nanti masuknya ke dalam wording kata gitu ya, tingkatan kata. Sedangkan tingkatan kata kalau diturunkan lagi gitu ya dari sumbernya itu bisa berupa bunyi maupun letter itu huruf ya, bunyi-bunyian maupun huruf. Yang nanti akan membentuk kata.
kata akan membentuk makna gitu ya. Kalau ditarik naik gitu. Sedangkan bunyi-bunyian sound itu dimunculkan dari ilmu yang mempelajari tentang bunyi namanya phonology, sedangkan graphology itu ilmu yang membahas tentang kata gitu ya. Kata atau I mean di sini tuh letter adalah huruf gitu ya, huruf. Kemudian kalau dinaikkan lagi berarti tingkatan wording kata itu nanti ketemu lexicographer gitu ya. Kalau kalian ketemu lexicographer sekali lagi tidak hanya tentang tata bahasa tapi lebih ke kata gitu ya. Menganalisis tentang kata karena di dalam kata itu nanti akan muncul yang namanya makna. Nah, untuk keilmuan makna dipelajari dalam bahasa itu masuk dalam tataran semantics gitu ya atau discourse begitu. Jadi tatarannya seperti itu. Oke, next. Jadi di sini ada sedikit info tentang field, tenor, and mood. In any context, people use language to do three main functions. Ideational, to tell about subject matter, or we can say it field, and also interpersonal, to interact with other people. We call this tenor, and textual, to structure the text, or mood. Contextual variable itu ada field, tenor, dan mood. Meta functionnya ideational, interpersonal, and textual. Kemudian reality construalnya itu reality, social reality, and then semiotic reality. Oke, kalau word done-nya dia berarti bisa disebut representing our experience of reality and enacting our social relation and presenting messages as text in context. Itu ya. Oke,